Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda pendengar LPPL Radio Suara Biduri di frekuensi 87.7 FM dan juga yang ada di channel YouTube RSUD Dr. M. Ashari ataupun juga di channel YouTube LPPL Radio Suara Biduri Pemalang. Semoga Anda sehat selalu ya, dan di kesempatan hari ini menjelang akhir November, nggak berasa ya udah mau akhir tahun aja ini. Kita kembali berjumpa di Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Untuk tema kali ini adalah kita mau membahas tentang konseling VCT ya Bu ya. Dan ini terkait dengan penanganan HIV. Sudah hadir di studio kami ada Bu Dwi Rahayuningsi, SKNS, konselor VCT RSUD. Selamat pagi Bu, sehat ya Bu ya? Kemudian ada, kemudian juga ada nanti ODIF ya Bu, kita sebutnya. Ya, istilahnya ODIF. ODIF ya, jadi ini penderita atau orang dengan HIV. Oke, nanti kita akan bahas-bahas tentang VCT dan juga HIV-nya nih. Tapi mungkin untuk sahabat Biduri di rumah ataupun sahabat Ashari bisa yang mau tanya-tanya seputar tema pada hari ini bisa chat kami di 0821 3682 2954. Oke, mungkin kita mulai dari HIV dulu nih Bu. Mungkin masyarakat ada yang sudah paham, ada yang masih belum paham dan mungkin menyamakan antara HIV ataupun AIDS. Sebenarnya ini dua yang berbeda ya Bu, HIV dan AIDS ini. Atau mungkin bagaimana bisa dijelaskan? Jadi kalau HIV itu nama virus ya Mbak. Jadi Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini nama virus yang menyebabkan turunnya kekebalan dalam tubuh manusia. Sedangkan kalau AIDS itu dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi di situ tuh sudah ada tampak beberapa gejala. Sudah ada gejalanya. Sudah ada beberapa gejala yang disebabkan karena turunnya kekebalan tubuh manusia itu. Berarti biasanya ini yang dinamakan infeksi ini yang disebut dengan infeksi oportunistik atau infeksi yang menyertai gitu. Jadi kalau HIV ini nama virusnya, kalau AIDS ini adalah sudah ada beberapa gejala dalam tubuh orang itu. Betul. Kalau tadi sudah ada gejalanya, nah gejalanya ini tuh apa aja sih Bu? Jadi sebetulnya di HIV itu ada 4 stadium ya Mbak. Ada stadiumnya berarti? Iya, ada stadiumnya. Jadi kalau yang stadium yang pertama itu unsymptom Mbak. Unsymptom itu jadi tidak menampakkan gejala apapun. Biasa aja gitu. Biasa saja nih. Jadi orangnya itu bisa sehat seperti saya, seperti Mbak Tias, itu seperti Mbaknya ini. Tampak sehat, tidak ada gejala apapun. Kemudian nanti ini kalau dibiarkan bisa masuk ke stadium 2. Kalau stadium 2 itu biasanya sudah mulai ada penurunan berat badan, tapi masih kurang dari 10 kilo gitu. Penurunannya penurunannya masih kurang dari 10 kilo. Kemudian mungkin ada luka di mulut. Itu tuh stadium 2 ya? Tapi kemudian kalau ini juga dibiarkan nanti masuk ke stadium 3. Kalau sudah stadium 3 ini penurunan berat badannya sudah lebih dari 10 kilo. Tambah drastis lagi. Tambah drastis lagi. Jadi tambah kurus dan biasanya sudah ada kandidiasis. Jadi jamur di mulut Mbak. Sudah ada mulai jamur, sudah ada jamur di mulut, kemudian ada TB yang kurang lebih sekitar 1 tahun. Sehingga ini memang membutuhkan kolaborasi antara dokter spesialis paru dengan bagian TB gitu. Kemudian nanti stadium 4. Kalau stadium 4 itu biasanya sudah ini ada TB ekstrapulmo. Jadi sudah di TB tapi bukan yang di paru-paru. Bisa jadi misalnya di leher gitu ya. Dan pasiennya sudah kurus banget ya, wasting syndrome HIV gitu. Jadi sudah kurus sekali. Jadi mungkin masyarakat masih belum tahu tadi ya
bahwa ternyata ada tingkatannya. Iya, betul. Mungkin yang masyarakat tahu kalau yang ada stadium-stadium itu kan kayak kanker gitu-gitu, tapi ternyata si HIV ini juga ada stadiumnya. Iya, betul Mbak. Oke. Dan kalau misalkan tadi ya Bu, ada stadium 1 sampai dengan 4. Itu kalau misalkan dikatakan perjalanan dari si HIV-nya ini itu seperti apa Bu? Mungkin berapa lama? Oh iya. Jadi begini, orang biasanya kalau misalnya baru terkena infeksi HIV ya Mbak, itu kalau di HIV itu ada yang dinamakan dengan periode jendela atau kita namakan dengan Windows period. Jadi itu sebetulnya dalam tubuh orang tersebut itu sudah terinfeksi oleh HIV, tapi belum bisa dilihat oleh alat pemeriksaan yang dimiliki itu. Sudah masuk tapi belum kelihatan belum terlihat. Dan itu lamanya 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi awalnya biasanya seperti itu. Jadi makanya biasanya saat konseling ke pasien itu kalau pasiennya jadi saya tanya terakhir melakukan perilaku berisiko, misalnya melakukan hubungan seks dengan orang yang HIV ya Mbak, itu terakhir kapan? Ini menjadi sesuatu yang penting karena ini untuk menghitung apakah orang tersebut dalam masa jendela atau sudah lepas dari masa jendela gitu. Tadi masa jendela 3 sampai 6 bulan. Selanjutnya? Kemudian nanti selanjutnya maka misalnya ini sudah positif, maka dia masuk ke HIV positif. Kalau HIV positif ini tadi yang saya bilang di stadium 1 itu yang tanpa gejala ini bisa sampai lama Mbak, bisa sampai 10 tahun gitu. Untuk HIV positif, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Jadi HIV positif saja yang tanpa gejala itu bisa cukup lama, bisa sampai 10 tahun bahkan mungkin lebih ya gitu. Tapi kalau ini kemudian dibiarkan nanti baru yang AIDS Kalau yang AIDS itu baru yang ini sampai 1 sampai 2 tahun lah sekitar usianya sekitar segitu. Jadi antar orang ini bisa beda-beda untuk durasi tadi perjalanan si HIV-nya ini ya. Karena kan kekebalan tubuh ya Mbak Tias ya. Kekebalan tubuh. Jadi tadi ada periode jendela gitu ya, Duri, kemudian juga kalau misalkan tadi sekitar 6 bulan ya Bu maksimal untuk 3 sampai 6 bulan ya. Kemudian nanti masuk ke tadi HIV positif. Dan itu durasinya juga tergantung dari kekebalan tubuh masing-masing orang seperti itu. Nah, kalau ini kan sudah hadir ya Bu pasien HIV yang ada di Pemalang ini Mbaknya. Nah, sebelum nanti kita tanya ke Odif ya, kita sebutnya Odif aja ya. Kita akan tanya ke Odif. Kita ini mungkin penasaran juga, kan beberapa waktu yang lalu itu sempat gempar di suatu wilayah HIV naik drastis gitu lah. Kalau di Pemalang sendiri nih pasiennya ada berapa Ibu? Kalau kabupaten ya Mbak, saya sih kemarin saya mengikuti rapat itu sekitar ada 800-an ya. Di Pemalang? Itu. Dan itu juga kabupaten lain juga banyak juga Mbak gitu. Jadi cukup banyak gitu. Dan ini kasus untuk tahun 2022 di trimester ketiga nih. Karena saya masih menghitung baru sampai di trimester 3, jadi baru sampai bulan September itu kasus baru di RSU Dr. M. Hazari itu ada 126. Tadi untuk yang tadi 800 itu per angka di kabupaten. Sekitar gitu. Tapi kalau yang baru, ini yang baru ya Mbak. Yang baru di tahun 2022 itu masih di trimester ketiga itu sudah 126. 126 termasuk dengan bayi yang positif dengan ibu yang positif juga gitu. Jadi ibu hamil aja sudah sekitar 11 Mbak. Ini yang baru-baru belum saya hitung lagi loh Mbak Tias, masih ada lagi. Ibu berarti ini ibu yang lagi mengandung tapi terkena HIV. Iya betul. Itu sudah
tergolong berarti sudah masuk ke pasien dan dihitung tadi itu belum semua ya Bu, baru trimester ketiga berarti. Betul, ya. 126 kasus baru. Ya. Itu terdiri tadi ibu hamil, laki-laki, perempuan, semua. Sampai anak-anak juga ada. Iya. Oke. Cukup kaget ya. Tadi kira mungkin bayangan saya gitu ya, pribadi mungkin kaum atau masyarakat Pemalang sendiri karena melihat dan mengetahui Kabupaten Pemalang ini masih tergolong kabupaten yang kecil gitu ya. Mungkin angka HIV-nya ini masih belum yang terlalu tinggi gitu loh. Enggak kayak kalau kemarin kan di wilayah salah satu itu Bandung ya Bu, kalau nggak salah ya kemarin yang lagi geger-geger itu kan karena mungkin Bandung ini kota besar gitu. Nah, ternyata di Kabupaten Pemalang pun angkanya juga cukup tinggi. Nah, itu kaget langsung sampai 800 dan tadi di semester ketiga ini ada sekitar 120-an pasien dan ini belum dimasukin mulai berarti Oktober, November ya Bu ya, sampai Desember nanti. Iya. Kemungkinan masih ada Bu berarti? Masih ada, termasuk ini pasien yang sedang saya rawat di bulan November ini kan belum saya masukkan datanya kan Mbak Dias. Oke. Ya, jadi kemungkinan nambah ini masih ada. Nah Bu, untuk tadi ya karena angkanya ini bisa dibilang ini banyak besar gitu Bu, penularannya ini cepat atau bagaimana? Mungkin masyarakat juga perlu informasi. Kalau penularan HIV ya Mbak, itu ada 4 nih, kalau penularannya juga ada 4. Jadi yang pertama lewat hubungan seksual ya. Jadi lewat hubungan seksual ini jadi lewat cairan sperma dan cairan vagina. Kalau cairan sperma dan cairan vagina berarti melalui hubungan seksual, tapi hubungan seksual ini bisa satu laki-laki misalnya dengan banyak perempuan, atau mungkin misalkan satu perempuan juga dengan banyak dengan banyak laki-laki gitu, atau mungkin misalnya laki-laki pasangannya hanya satu tapi laki-laki tersebut melakukannya dengan banyak perempuan, atau mungkin juga laki-laki dengan laki-laki Mbak Dias. Ini ada yang juga ya? Ada dan lumayan banyak angkanya juga nggih. Walaupun saya belum berhitung secara pasti ini ya? Secara pasti nggih. Itu di Pemalang atau di Indonesia Bu? Di Pemalang. Di Pemalang ada juga nggih. Jadi istilahnya kita istilahkan dengan LSL, laki-laki seks laki-laki. Cukup banyak juga angkanya nggih. Dan tadi penularan pertama yang pertama pakai ini ya melalui hubungan seks nggih. Kemudian yang kedua melalui jarum suntik ya. Jadi jarum suntik yang sudah terinfeksi HIV. Ini sih biasanya pada pengguna narkoba jarum suntik, karena biasanya orang tuh katanya kalau flu itu enaknya tuh bersama-sama gitu. Jadi gantian. Jadi jarumnya satu, jadi sini sudah ada obatnya dimasukkan ke temennya yang kemudian nanti darahnya disedot Mbak. Jadi nanti antara darah dengan itu terus kemudian nanti disuntikan ke teman-temannya. Lewat jarum suntik. Kemudian lewat darah, jadi produk darah, misalkan transfusi gitu. Jadi ketika donor darah itu berarti pasien transfusi Mbak, sehingga harus berhati-hati juga kan, kalau bisa jangan transfusi gitu kalau bisa kan gitu, tapi kan karena memang butuh ya, tapi ini juga Kemudian yang keempatnya itu tadi dari ibu ke anak. Jadi kalau ibu hamil itu maka dia akan kemungkinan besar bisa menularkan ke anaknya. Resiko tinggi, walaupun tentu tidak semuanya, karena nanti kita coba lewat program yang dinamakan dengan PMTCT. Nanti bisa dicerita nih. Anak yang pertama positif, anak yang kedua negatif, bisa begitu Mbak. Gitu. Nah, tadi sudah disampaikan ada 4 cara penularannya yang di sini masyarakat juga harus pahami. Kadang Bu, di masyarakat ini ada yang salah kaprah, salah pemikiran. Bisa deket-deket ini nggak boleh gitu kan mungkin betul, bisa disampaikan Bu yang kayaknya salah-salah ini sebenarnya tuh bukan penularan, ini enggak. Betul ya Mbak Tias. Jadi kadang ini ya, jadi banyak ya masyarakat yang masih diskriminasi dengan ODIF ya. Gitu, jadi nggak mau bersentuhan gitu. Ini saya sentuhan.
itu. Ya, sebetulnya HIV itu tidak ditularkan melalui nusewu ciuman, berpelukan, jabat tangan, sentuhan. Penggunaan alat makan yang bersamaan itu juga enggak, Mbak. Enggak ngaruh ya, Bu, termasuk ya? penggunaan toilet atau misalkan baju. Jadi kecuali kalau pasien tersebut misalnya ada infeksi oportunistiknya, misalkan TB, itu gitu. Jadi kalau HIV-nya enggak. Nah, itu. Jadi masyarakat jangan langsung menjudge yang ODIF ini jadi kita jauhi gitu, bukan ya, Bu, ya? Karena masih aman gitu. Aman Untuk penularannya tadi sudah disampaikan sama Bu Yayu ada 4. Nah, itu yang harus dihindari seperti itu. Tapi untuk tadi yang penggunaan alat, makan bersamaan, kemudian toilet ataupun baju itu masih wajar gitu ya, tidak berpengaruh. Tidak menularkan. Oke, kemudian ini nanti tadi kita mau langsung ke ODIF-nya aja. Mungkin bisa diceritakan, Bu, sejak kapan Ibu tahu Ibu terkena HIV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari semenjak anak pertama sakit-sakitan, diare, panas, sering sakit-sakitan, periksa ke dokter umum tapi belum ada perubahan, sembuh terus sakit lagi, udah ke dokter anak 3 kali, terus dokter menyarankan dirawat ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit Keraton, dokternya bertanya, ini anak sakit apa? Sakit diare, Bu, sama panas, tapi sudah periksa ke dokter umum nggak kunjung membaik, sakit terus. Terus dokter menyarankan ini apuntennya nggih, Bu, badhe dites, tes HIV. Nggih, Bu, monggo. Setelah keluar hasilnya, Bu, niki tesnya sudah keluar, hasilnya si anak positif. Kula kaget dan shock, melamun dan berdiam dan bertanya, ya Allah, saya kan wanita baik-baik, hanya kenal satu pria. Dan saya pun bertanya ke suami, menanyakan ke suami, bertanya ini gimana dengan masa lalunya. Terus beliau diam saja, terus akhirnya membuka, bercerita, ya memang saya melakukan hubungan di luar. Jadi sebelum menikah ya. Jadi ngefeknya ke anaknya. Itu anak yang pertama berarti, Bu. Setelah diketahui si anak pertama terkena, itu tahun berapa berarti? Di tahun 2014, terus udah ketahuan positif, terus anaknya di terapi ARV, antiretroviral. ARV. Iya, jadi itu tadi kan yang ketahuan anaknya dulu. Berarti Ibu posisinya belum tahu diri Ibu sendiri. Kalau gitu. anak otomatis positif, Ibu dan Bapak juga ikut positif. Jadi Ibu nggak perlu melakukan pemeriksaan atau seperti apa waktu itu? Pemeriksaan. Tetap pemeriksaan. Pemeriksaan. Tadinya itu di Pekalongan, kemudian dipindah ke Azhari. Kebetulan konselornya saya, Mbak. Langsung ya? Waktu itu saya yang nemuni. Terus kemudian saya periksa positif ini ibunya. Ibunya nangis-nangis lah. Iya. Pasti kaget ya, nangis-nangis kan. Kan tidak pernah sakit, Bu. Belum sehat, Bu. Pernah sakit. Apa sakit timparan apa enggak. Kalau hanya kenal satu pria. Ya suaminya diperiksa juga. Suaminya positif juga. Tetap harus kita periksakan, Mbak. Jadi untuk mengkonfirmasi, memastikan ini berarti kalau namanya anak-anak nggak mungkin dong ya dari yang tadi perilaku saya sebutkan itu tadi. Berarti ini kemungkinan ibunya, tapi sudah bisa dibayangkan ibunya positif gitu sih. Tapi tetap harus kita periksa. Nah, nanti kita bakal tanya lagi untuk anak kedua. Ini tadi kan anak keduanya justru tidak positif ya, Bu, negatif ya. Nanti kita akan tanya, tapi kita jeda dulu sebentar. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM. Masih di Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Sari Pemalang, dan kita masih bersama Bu Yayu. Kita panggilnya langsung aja ya. Nama panggilannya Bu Yayu, dan juga ada ODIF di sini. Tadi kita tuh lagi menanyakan terkait ODIF ya, pengalamannya ini seperti apa. Tadi untuk
Yang anak pertama ini positif. Tapi anak negatif ini tidak. Itu tidak. Kenapa bisa, Bu? Nih, jadi kemudian ini pengen punya anak lagi. Nih, kita coba dengan program, kita bantu ya Mbak lewat program BMT City. Jadi dari ini kalau ibunya kan sudah mulai ARV nih Mbak. Ibunya itu sudah mulai minum ARV dari tahun 2016 ya Mbak. Dari tahun 2016 sudah ARV. Kemudian hamil anak yang kedua tahun 2019. Jadi sudah cukup lama dia minum ARV. Nih. Kemudian kita programkan lewat program BMT City dengan didampingi oleh dokter spesialis obgyn ya Mbak, dari awal dari dokter spesialis obgyn, periksanya ke situ, kemudian ibunya tetap ARV, kemudian setelah itu kita bantu melahirkannya lewat operasi ya, lewat operasi seksium sesaria, ya, karena harapannya itu akan mengurangi penularan sedikit mungkin ya Mbak gitu. Kemudian dia setelah bayinya lahir lewat SC, ibunya tidak menyusui Mbak. Jadi karena HIV itu bisa ditularkan juga lewat air susu. Jadi kemudian bayinya minum dengan susu formula gitu. Dan bayinya ini karena bayinya sih awalnya biasanya positif, karena masih ada antibodi di ibunya, dan jadi bayinya ini juga didampingi oleh dokter spesialis anak dengan diberikan profilaksis terapi juga. Oh, jadi dari bayi biar mencegah biar dia nggak positif, ini juga langsung diterapi gitu ya? Selama 9 bulan. Oh, jadi dari lahir sampai 9 bulan anak itu, tadi apa Bu terapinya? Dikasih profilaksis Mbak dari dokter spesialis anak ya gitu. Kemudian nanti kita cek lagi. Biasanya kalau sudah lewat, kalau ini 9 bulan sudah negatif ya, 9 bulan sudah negatif. Kalau sudah lewat batas maksimalnya itu 18 bulan. Kalau sudah 18 bulan dia tetap negatif, misalnya tetap negatif ya, insya Allah memang ini anak negatif sehat, gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 18 bulan positif ya kemungkinan anaknya juga akhirnya positif sampai besar gitu. Gitu. Jadi emang ODIF ini berkeinginan gitu ya, buah hati yang kedua ini untuk tidak positif gitu ya Bu. Jadi diusahakan dan dibantu sama tenaga medis, akhirnya bisa. Alhamdulillah. Ini sekarang anaknya hampir 4 tahun ya Mbak. Sudah hampir 4 tahun, berarti ya insya Allah memang sudah jelas negatif gitu. Jadi untuk ini tuh bisa dicegah ya Bu sebenarnya antara dari ibu ke bayinya. Asalkan ibunya itu juga ARV-nya itu juga sudah sebelumnya Mbak. Tadi ARV tadi apa Ibu? Antiretroviral Mbak. Jadi obat. Jadi minum obatnya ini rutin. Itu jadi buat masyarakat yang mungkin masih mengurung diri gitu ya. Sebenarnya pihak rumah sakit RSUD terutama ini membuka lebar bagi siapa saja yang mungkin ingin berkonsultasi, ingin bantuan biar kedepannya mungkin gak sih Bu si HIV-nya tuh bisa sembuh? Tadi belum ditanyakan. Jadi sembuh itu mesti kita persepsikan bersama-sama antara konselor dengan pasien ya Mbak, dengan ODIF. Jadi kalau yang dikehendaki sembuh itu HIV-nya positif menjadi negatif, tidak bisa. Tapi yang kita lakukan adalah membuat ODIF ini bisa mandiri gitu, bisa beraktivitas seperti sebelumnya gitu. Misalkan ini terkena kepada perawat katanya. Jadi harapannya dia tetap bisa bekerja sebagai perawat. Dia guru tetap bisa bekerja sebagai guru. Jadi tidak menghalangi aktivitasnya sehari-hari gitu. Jadi kita bantu untuk bisa tetap beraktivitas seperti sebelum dia terdiagnosis HIV.
yang bekerja tetap bekerja gitu ya Bu ya intinya. Dan tadi kan ada stadium 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini mungkin kalau yang dari 1 mungkin biar nggak kedua ini bisa dicegah gitu. Nah itu tadi kan kita coba dengan ARV itu Mbak. Obat itu tadi. Dengan obat itu biar tidak sampai ke stadium yang selanjutnya gitu. Termasuk juga kita bantu untuk istilahnya gaya hidupnya gitu. Nah, kita biasanya karena ini kan hubungannya dengan kekebalan tubuh nih. Jadi biar dia juga tetap fit gitu kan, makannya, minumnya, istirahatnya gitu. Itu harus dijaga juga. Iya. Nah, mau tanya lagi sama Odifnya ini. Dalam keseharian masih ibu rumah tangga atau bekerja maaf? Rumah tangga dan bekerja. Oke. Tapi masih tetap aktif ya Bu. Untuk pola makannya apakah ada pantangan-pantangan atau apa? Enggak ya. Oke. Tapi sempat turun berat badannya ini sempat turun atau enggak? Tadi kan ada beberapa gejala ya Bu yang berat badan. Yang stadium itu. Lagi tahun 2015 sempat mengalami turun tipes, sempat dirawat di rumah sakit Asari. Tahun 2016 dokter menyarankan harus terapi ARV, ikut terapi juga. Berarti sampai sekarang sudah sembuh sampai sekarang. Ya, jadi kalau sudah ARV itu harus terus Mbak diminum seumur hidup. ARV ini diminum seumur hidup. Ya. Untuk berarti setiap hari 1 kali atau berapa kali Bu biasanya? Ya tergantung jenis regimennya. Tergantung regimen obat yang diminum. Kan ada beberapa berarti beda-beda antar orang gitu. Iya, Iya. Nah, semenjak diketahui tadi perasaannya kan pasti kaget, tapi setelah itu pastinya pengennya kalau sebagai konselor ya Bu, ada harapan hidup ke depannya masih tetap bisa berjalan. Setelah ada ini tuh bayangannya seperti apa Bu ke depannya? Ya, setelah ketemu Bu Yayu, Bu Yayu masih semangat. Iya. Karena bukan Mbak saja, karena ada banyak. Jadi sabar, tetap semangat. Dari situ saya pulih kembali. Yang tadinya terpuruk, benar-benar stres banget, nggak menyangka ya Bu. Terus pulih kembali. Jadi ya saya harus sehat, saya mau membesarkan anak-anak saya biar sampai nanti gitu ya. Oke, untuk anak yang pertama yang tadi positif itu berarti sekarang umurnya berapa Bu? Masih sekolah atau bagaimana berarti sekarang? Yang pertama? Iya. Masih sekolah, umurnya 10 tahun. Terus sudah terapi 9 tahun, terapi ARV. Minum obat sampai sekarang anak yang pertama. Maaf, untuk tadi sempet ini nggak, maksudnya kan suruh minum obat nih, kadang anak-anak kan agak susah untuk minum obat, itu seperti apa respon anak? Nurut. Alhamdulillah. Iya. Jadi emang di sini juga harus butuh kesabaran dan ketelatenan ya Bu ya. Betul. Apalagi tadi anaknya juga turut positif, otomatis di sini orang tuanya juga harus lebih ekstra sabar lagi. Oke, ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi, tapi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM. Masih di Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Sari, dan Anda masih stay tune di 87.7 FM serta di channel YouTube Radio Suara Bidu dan juga channel YouTube-nya RSUD Dr. M. Sari. Kita sedikit banyak sudah mengupas tentang HIV dan AIDS ini, dimana kita juga langsung mendatangkan Odif dan juga konselornya. Jadi masyarakat di sini harapannya bisa berpikiran terbuka, jangan tadi ya underestimate, kemudian menjauhi dan lain sebagainya, didiskriminasi gitu ya Bu ya. Itu jangan sampai, karena ternyata Odif ini meskipun kita sentuhan, salaman itu baik ya, nggak apa-apa gitu ya, tidak menularkan. Nah, tidak menularkan karena tadi penularannya itu ada 4 ya Bu, lewat hubungan seks, kemudian jarum suntik, darah dan juga dari ibu hamil ke anaknya gitu ya. Oke.
Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, ada dari Dara di Bantar Bolang. Yang pertama Bu, apa yang harus dilakukan untuk memastikan calon pasangan hidup kita tidak terinfeksi HIV atau AIDS? Monggo Bu. Oh iya. Mungkin ini penasaran kali Bu. Penasaran ya, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan calonku HIV apa enggak nih ya. Itu cara taunya gimana nih? Bu? Taunya gimana? Jadi begini, HIV itu hanya bisa diketahui itu hanya bisa diketahui itu lewat pemeriksaan darah saja gitu. Jadi tanpa lewat pemeriksaan darah kita tidak bisa mengetahuinya kalau dia itu HIV atau bukan gitu. Jadi kalau misalnya misalnya ada orang dengan tadi ciri-ciri yang dari stadium 2 misalnya atau 3, itu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini pasti HIV, tidak bisa Mbak. Nggak bisa ya. Jadi harus kita pastikan dulu ini periksa HIV-nya. Jadi di tes darah dan di tes darahnya HIV-nya positif apa enggak gitu. Jadi hanya lewat pemeriksaan darah gitu. Jadi kalau memang mau ya harus periksa calonnya diajak periksa. Jadi untuk yang pemeriksaan sebelum menikah itu nggak bisa ya untuk mengetahui ini. Ya bisa aja kalau mau. Jadi ada permintaan untuk pengambilan darah, sampel darah gitu ya Bu ya. Gitu Mbak Dara mungkin ya. Kemudian nomor 2 nih, dari Anto di Ulu Jami, pengobatannya bagaimana sih HIV atau AIDS ini? Nah, tapi sebentar Bu, kayaknya ada yang mau gabung kita lewat telepon di 0843211511. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa maaf? Di mana? Oke, Mas Adit. Mas Adit mau tanya sama Bu Yayu tentang ini bincang kesehatan kali ini. Kita pernah tadi kayaknya kesiapan. Iya. Lalu? Oh, oke. Biayanya berapa? Iya. Siap, nanti ditanya. Terus ada lagi? Terus buat yang sudah iya betul. Oke, iya. Oke, terima kasih Mas Adit. Iya. Iya betul. Betul. Oke, makasih Mas Adit. Iya. Jadi yang pertama ditanyakan adalah sebelum terlambat gitu ya Mas Adit bilang, mungkin ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini di RSUD biayanya berapa? Kemudian tadi juga menyampaikan untuk yang sudah terkena kita nggak boleh ngejauhi gitu kata Mas Adit, bener, karena betul. Bukan permintaan kita untuk sakit gitu ya, dari yang kuasa itu tadi. Betul. Iya, mungkin Ibu bisa menjawab yang tadi dari Mas Adit dulu untuk biayanya dulu mungkin ya. Selamat pagi Mas Adit. Misalnya mau periksa, yang nanti bisa lewat ke loket pendaftaran, yang ada di RSU Dr. M. Azhari, atau sebetulnya kalau di puskesmas itu, kalau di Pemalang itu semua puskesmas itu sudah bisa Mbak. Oh sudah bisa puskesmas? Sudah bisa. Kalau di RSU Dr. M. Azhari nanti lewat pendaftaran sekitar biayanya sekitar 9.500. Kemudian nanti ketika cek lab nanti membayar tindakan sekitar 25.000. Berarti jadi hanya itu. Hanya itu saja Ibu? Iya, hanya itu saja. 25.000 sama 9.500, 50.000 cucul.
Iya betul. Nggak sampai 50.000 gitu ya Mas Adit ya. Kalau misalkan mau ada yang ngecek, mungkin saudaranya atau siapa, silakan bisa langsung saja ke RSU Azhari atau mungkin tadi di puskesmas yang mungkin lebih dekat dari jangkauan ya. Tadi Bu, untuk Mas Anto di Ulu Jami, pengobatan HIV atau AIDS ini bagaimana? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung dikit-dikit ya Bu ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Jadi kalau sudah terinfeksi HIV, ya nanti kita rujuk ke istilahnya klinik itu Mbak, klinik CST. Jadi care, support dan treatment. Jadi perawatan, dukungan, pengobatan, perawatan, dukungan dan pengobatan. Itu di RSU ya berarti? Nanti kita rujuk ke dokter PDP, nanti dari dokter PDP nanti nanti dilakukan pemeriksaan ya. Nah nanti setelah itu mungkin kalau ini sudah memenuhi persyaratan ya berarti nanti langsung dapat ARV. Langsung dapat obatnya. Gitu Mas Anto ya. Jadi emang dibilang kalau misalkan harus pemeriksaan gini-gini enggak, tapi yang penting obatnya tuh tadi diminum setiap hari gitu ya, setiap hari malam, pagi dan malam 2 kali. Ini kalau yang 2 kali, yang 1 kali ada juga. Oh gitu. Jenis obatnya tergantung regimen obatnya. Dan mungkin tergantung stadiumnya juga Bu atau enggak? Enggak, kalau ARV sih enggak. Jadi hanya tergantung kekebalan kekuatnya pasien tersebut. Kalau dia kekebalannya masih oke, otomatis obat yang diberikan dosisnya tidak terlalu tinggi gitu Bu? Bukan gitu. Jadi kalau dosisnya atau jenisnya ini biasanya gini Mbak, apalagi kalau yang sekarang ini, jadi kan ada banyak, tapi tidak semua pasien itu kuat misalnya dengan yang istilahnya Reviduvi gitu, obat A gitu. Nah nanti misalnya kita coba dengan itu kok ternyata banyak efek samping. Nah nanti kita coba dengan regimen yang lainnya. Jenisnya. Ya, bukan dosisnya, jenisnya. Betul. Gitu Mas Anto ya. Kemudian ada juga yang terakhir Mbak M ini namanya ya, di Widuri. Cara kalau mau konsultasi terkait HIV/AIDS di RSUD ini bagaimana? Nah, cocok banget ya. Dari tadi di awal kan kita bahas ada VCT. Nah, mungkin sekalian nyambung aja ini Bu Yayu. Jadi klinik VCT ini memang sebuah pintu masuk ya Mbak, pintu masuk untuk mengetahui seseorang tersebut itu nanti terdiagnosis HIV atau tidak gitu. Jadi kalau pasien dari luar gitu, kalau dari luar ya tadi daftar di yang namanya dengan klinik VCT gitu. Jadi singkatannya itu volunteer, counseling dan tes. Gitu. Nanti ketemu, kita berikan dengan yang dinamakan prates. Di prates itu ada kita jelaskan sedikit ya tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, kemudian kemungkinan hasil yang akan didapatkan dari tes tersebut gitu. Nanti kalau sudah sepakat pasien sudah sepakat, kemudian nanti di lab masuk laborat, nanti kita ambil darahnya. Setelah kita ambil darah, ini nanti ada kemudian masuk ke konseling lagi Mbak. Jadi cukup lama ini. Jadi konseling pasien untuk HIV itu cukup lama nih, bisa 1 jam nih, bisa sampai 1 jam 1 orang. Nah itu jadi ketika banyak pasien otomatis jadi lumayan menyita waktu nih. Apalagi kalau pasca tes ternyata kok positif. Ya ini kan reaksinya kan beda-beda nih Mbak. Jadi harus menunggu pasiennya nangisnya berhenti dulu kali ya. Karena kalau lagi nangis diajak ngomong susah ya. Dan kan dia kan lagi juga sedang menata hatinya gitu ya. Jadi kita tunggu saja sampai selesai, nanti baru saya lanjutkan lagi konselingnya. Kemudian biasanya begitu. Jadi begitu. Kalau konselornya sendiri di RSUD untuk yang menangani ini ibu saja atau ada beberapa lainnya?
Kalau dulu itu kita punya ada 7 Mbak. Oke. Tapi kemudian pindah tugas, ada 3 orang yang pindah tugas. Kemudian sekarang itu ada 4, hanya yang 2 kurang aktif karena kesibukan tugasnya di samping sebagai konselor gitu. Jadi sekarang yang aktif tuh 2 ini Mbak. Mantap, termasuk Bu Yayu ini sendiri ya. Nah, berarti kalau untuk konsultasi tadi daftar dulu pasti ya. Daftar dulu terus habis itu baru bisa ketemu Bu Yayu dan kawan-kawan. Biasanya yang pertama kali ini Bu, pertama kali datang berarti posisinya mungkin dia belum tes ya Bu ya, mungkin belum kan berarti. Biasanya Bu melakukan apa? Yaitu saat konseling ya, saat tanya kenapa kok tahu klinik VCT dari mana? Oh ternyata dari Suara Widuri Bu. Dari Suara Widuri. Kenapa kan gitu Mbak? Jadi orang datang ke klinik VCT kan pasti ada tujuannya nih. Jadi sebetulnya itu kalau klinik VCT, kalau dulu itu bahkan kalau yang lewat klinik itu hampir nggak ada Mbak Tias. Oh gitu. Berarti langsung ke bukan. Jadi karena jadi kesadaran masyarakat gitu merasa bahwa dirinya itu memiliki perilaku beresiko itu masih rendah gitu Tapi kalau yang sekarang itu sudah mulai ada gitu. Jadi ketika kesadaran itu sudah mulai ada ketika dia merasa bahwa oh saya memiliki perilaku beresiko, coba sih saya periksakan HIV-nya gitu tuh. Sekarang sudah mulai ada datang ke klinik VCT, kemudian nanti dia cerita saat begini Bu, kemudian saat konseling, oke sepakat, kemudian langsung ambil darahnya gitu. Tapi kalau yang di pasien itu sudah dirawat, jadi itu istilahnya itu ada dua Mbak istilahnya. Yang satu itu PITC, jadi Provider Initiative Counseling dan Test. Jadi itu kalau pasien ini sedang dirawat, ini bisa atas inisiatif petugas pelayanan kesehatan gitu. Jadi inisiatif dari dokter, bisa jadi dari perawat, dari bidan gitu. Itu dengan melihat misalkan ciri-cirinya, biasanya terutama pada pasien yang paru gitu. Biasanya kalau dokter paru, spesialis paru itu biasanya akan mengkonsulkan konsul VCT Mbak gitu. Jadi diarahkan seperti itu. Jadi inisiatif dari provider. Inisiatif dari provider itu bisa, dan sekarang juga PITC juga banyak juga di rumah sakit karena banyak juga pasien yang datang kan tadi kalau mereka datang ke rumah sakit sudah stadium 2, 3 apalagi 4 gitu kan, mereka pasti kan dirawat di rumah sakit Mbak gitu. Dan ini kan bukan atas inisiatifnya dia gitu. Jadi dia nggak tahu kok sakit seperti ini, dia datang ke rumah sakit, setelah diperiksakan, oh ternyata dokter spesialisnya mengkonsulkan untuk konsul VCT dan ternyata positif. Jadi ada 2 jenis yang atas kesadaran dirinya sendiri dan juga tadi mungkin karena sudah inisiatif provider. Gitu. Dan ini nanti akan menambah masalah lagi ketika pasien tersebut itu punya suami atau punya istri Mbak, ada pasangannya. Otomatis akan merambet gitu. Jadi notifikasi pasangan ini pada akhirnya kalau ini dia pasien sudah menikah harus berpikir notifikasi pasangan ini. Wah ini berarti nanti pasangannya sekaligus konseling. Oh berarti gitu. Jadi sepasang gitu ya. Jadi ini apalagi kalau suami istri harusnya sih yang bersangkutan maulah untuk pasangannya diperiksakan, apalagi kalau pasangannya masih sehat kan kasihan Mbak. Kalau tidak diketahui sejak dini kan gitu. Kalau berarti maksudnya jangan sampai dia tuh sudah sakit tapi seperti pasangannya gitu. Tapi habis itu ya didiemin aja gitu kan. Iya kan tahu-tahu nanti sudah ke stadium 4 gitu misalnya. Akhirnya kasihan juga ke pasangannya. Kayak gitu ya Mbak Thomas ini yang ada di Widuri gitu. Jadi kalau mau konsultasi silakan langsung datang saja ke RSUD, mendaftar ke VCT, klinik VCT gitu ya. Tadi untuk VCT-nya sendiri Bu, tahapannya tadi udah sedikit jelaskan tadi. Berarti mendaftar ada biayanya?
itu tadi hanya 9,5 sama 20 sama 25.000. Oke, berarti cuma di situ saja ya masyarakat ya. Di prosesnya datang, kemudian konsultasi gitu ya Bu ya. Konseling ya Mbak, prates istilahnya tuh prates ya. Prates sebelum dites, sebelum diambil darahnya gitu. Hasilnya saat itu juga menunggu atau beberapa hari? Menunggu, sebetulnya menunggu kalau di rumah sakit RSU itu jadi cukup lama karena ini darahnya itu bukan langsung ini ya Mbak, jadi darahnya itu harus diproses dulu gitu. Jadi ini yang agak lama. Kemudian ini kan harus melalui, kalau sudah R1-nya positif, kita lanjutkan ke R2 dan R3-nya gitu. Oh, berarti pengecekannya nggak satu kali gitu ya? Nggak bisa. Jadi kalau hanya positif 1 saja atau 2 saja, kita belum bisa menegakkan bahwa dia adalah HIV positif gitu ya. Gitu. Dan nggak bisa, memang tidak boleh. Jadi HIV positif itu kalau 3-3-nya itu menunjukkan positif, baru kita berani mengatakan Bapak atau Ibu Mas dengan HIV-nya positif gitu. Tapi kalau hanya 1 atau 2, kita belum bisa mengatakan bahwa dia HIV-nya positif. Tapi ini harus diulangi lagi selama 14 hari setelah pemeriksaan yang pertama. Kita ulangi lagi 14 hari kemudian dianjurkan untuk datang, kemudian baru kita periksakan lagi. Kalau nanti 3-nya ternyata positif, baru kita sampaikan bahwa dia HIV-nya positif. Gitu. Habis itu konseling lagi, ngobrol-ngobrol. Ya, jadi ada pasca tesnya. Jadi pasca tes, kalau dia negatif itu tadi kan depan saya katakan bahwa di HIV itu ada yang namakan periode jendela ya Mbak Tias ya. Jadi kalau selama dia tidak dalam masa periode jendela, berarti insya Allah dia memang negatif. Jadi harapannya kalau dia memiliki perilaku beresiko, ya harapannya tidak melakukan lagi sehingga negatif ini akan terus negatif gitu negatifnya. Gitu. Tapi kalau negatif tapi dia masih dalam masa jendela, maka kemungkinan saya katakan ini harus diulangi 3 bulan kemudian. Tes lagi? Ya, dites lagi gitu. Sampai 6 bulan gitu. Berkala berarti ya Bu? Iya, jadi nanti kita tes lagi, kalau hasilnya memang negatif setelah 6 bulan ya berarti memang negatif. Oke. Bu, ternyata nggak berasa kita udah hampir 1 jam ngobrolnya. Mungkin terakhir ada closing statement baik dari Bu Yayu ataupun Odif, monggo. Mungkin Bu Yayu. Kalau dari saya, sayangi diri, tidak melakukan tindakan yang beresiko ya. Oke, mungkin Odifnya akan menyampaikan apa gitu untuk pendengar dan juga penonton, baik untuk Odifnya sendiri atau mungkin masyarakat umum, monggo. Teman-teman tetap semangat lah, dan berkecil hati, dan harus minum ARV rutin pagi dan malam. Oke, iya, rutin gitu ya. Jaga kesehatan. Iya, gitu untuk Div di Pemalang dan juga sekitarnya mungkin bisa menonton tayangan ini gitu, tetap semangat ya, dan tadi untuk terapinya juga harus rutin gitu ya Bu. Dan buat masyarakat tadi, selaku konselor, selaku Odif, selaku masyarakat yang pesan juga gitu ya, untuk jangan dijauhi gitu ya Bu, tapi malah justru mereka ini sebetulnya membutuhkan dukungan dari masyarakat seperti itu. Terima kasih narasumber yang sudah hadir dalam bincang bersama kesehatan bersama RSUD Dr. Emma Sari, dan terima kasih juga untuk yang bergabung memberikan pertanyaan, dan kita jumpa lagi di edisi selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.